yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Tribuners, dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Kembali bersama saya Rudi Rahman dalam program Day to Be Awesome. Tema kita kali ini adalah peran Karang Taruna dalam pembangunan. Tribuners, ada sebuah quote yang berbicara tentang jika Anda ingin merubah dunia, mulailah dari diri Anda sendiri. Sungguh sebuah anugerah ketika Anda memiliki kesadaran dalam pengendalian dan keinginan di dalam karya. Sukses selalu meninggalkan jejak. Para visioner selalu menyibak tentang mengapa, apa, dan bagaimana, hingga misteri itu berubah menjadi jawaban. Mengabdi pada negara adalah satu panggilan luhur, terutama di organisasi Karang Taruna. Karang Taruna itu sendiri adalah wadah generasi untuk mengembangkan diri yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Telah hadir di studio kami salah seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Dermawan Milaya atau Pak Dedi, Ketua Karang Taruna Sumut. Mari kita sapa beliau. Apa kabar Pak Dedi? Baik. Nah, kabar baik ya Pak. Nah, Pak Dedi sebagai seorang Ketua Karang Taruna. Nah, kita mulai dulu. Apa sajakah aktivitas sehari-hari Pak Dedi? Baik, terima kasih Tribuners. Hari ini saya diundang untuk bisa talkshow bersama Pak Rudi. Ya. Alhamdulillah, aktivitas saya sehari-hari, saya pengusaha, entrepreneur. Jadi memang saya hadir di sini sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara. Iya, Pak. Yang memang Karang Taruna itu adalah organisasi sosial. Ya. Yang memang kita dititik beratkan dalam hal sosial kesejahteraan masyarakat, terkhusus Ya, pemuda. Tentunya banyak program kerja yang harus kita jalankan untuk bisa membuat konsep dalam hal menciptakan social entrepreneur, social leader, dan yang terpenting bagaimana potensi SDM yang ada di Sumatera Utara ini bisa kita kembangkan. Ya, Pak. Sehingga bisa menggali potensi sumber daya alam yang ada di Sumatera Utara ini. Ya, ternyata seperti itu Pak Dedi ya. Saya masih ingat Tribuners, kalau para pengusaha atau entrepreneurs itu, mereka sebenarnya bisa saja santai-santai, pergi wisata, kemudian menikmati diri. Nah, tentu timbul tanda tanya saya, mengapa Pak Dedi mau berada di Karang Taruna, padahal misi ini tidak gampang, karena basisnya adalah di desa dan kelurahan, dan membutuhkan konsentrasi tinggi. Mengapa Pak Dedi mau? Alhamdulillah, rasa terpanggilan bagi saya untuk memimpin Karang Taruna, karena saya tahu betul banyak organisasi yang sudah saya masukin, tapi Karang Taruna berbeda dengan organisasi lain. Karang Taruna adalah organisasi sosial dan mitra pemerintah dalam hal bagaimana membantu program kerja pemerintah untuk bisa menciptakan anak-anak muda yang visioner, mempunyai kreativitas, inovasi dalam hal kemandirian untuk masa depan. Seperti itu Jadi ya. ada amal jariahnya juga.
Oh, luar biasa Pak Dedi ya. Jadi berupa sebuah panggilan, kemudian sebuah bakti pada negara, terutama juga ada amalnya ini. Ya. Nah, Pak Dedi, kalau kita lihat apa yang disuarakan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, menjadikan Sumut bermartabat. Tetapi itu semua kan perlu konsep, perhatian, pendidikan, dan usaha. Nah, tapi sebelum lebih jauh ke sana, ada berapa binaan kita, Pak, Karang Taruna itu, Pak? Kalau Karang Taruna se-Sumatera Utara itu sudah terbentuk. Iya. Memang yang terpenting Karang Taruna yang ada di basis desa dan kelurahan. Iya. Karena potensi Sumatera Utara ini ada di desa dan kelurahan dan tentunya dengan tagline Sumut Martabat, membangun desa menata kota, perkuatan dalam hal pemuda desa untuk tidak melakukan urbanisasi kota. Kita berharap pemuda desa untuk betul-betul fokus menggali potensi yang ada sehingga pemuda yang ada di desa bisa menciptakan entrepreneur dalam hal pengembangan SDM yang ada. Tanpa pemuda di desa, pembangunan desa pasti terhambat. Kita tahu bahwasanya bonus demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045 tentunya ini menjadi tantangan bagi pemuda ke depan. Karena kita tahu juga bahwasanya bonus demografi 2030 gejolak usia produktif lebih besar dibanding masyarakat usia non produktif atau masa pensiun. Tentunya ini menjadi kendala besar bagi pemuda khususnya karena lapangan pekerjaan terbatas. Dan harapannya pemuda harus bisa menciptakan karya-karya nyata dalam hal kreativitas, inovasi seperti saya sampaikan tadi untuk bisa menjadi entrepreneur muda dan apapun itu, baik itu di pertanian, sektor seni dan sektor lainnya. Ya. Tadi disebutkan meminta masyarakat terutama yang di desa untuk sadar dan berusaha untuk melihat segmen entrepreneur sebagai sebuah segmen yang sangat populer ya. Nah, kalau kita lihat kan zaman sekarang terjadi peralihan pesat dari teknologi dulu ya. Kalau di tahun 2000-an masih email-emailan ini. Nah, sekarang di 2010-an sudah muncul yang namanya Android atau smartphone. Nah, apalagi sekarang masuk era 5G. Pertanyaan saya, apakah Pak Dedi optimis bahwasannya masyarakat ini bisa maju dengan sebuah kendaraan besar Karang Taruna? Optimis nggak, Pak? Saya ada plus minus ya masalah ini. Di era digitalisasi ada keuntungan bagi pemuda-pemuda yang memang mau belajar. Karena kita tahu di Google semua ada. Dalam hal UKM, kita buat sampel, memudahkan untuk bisa memasarkan produk-produk UKM melalui marketing online. Nah, Industri 4.0 memang harus pemuda-pemuda mengikuti perkembangannya. Nah, ini sekarang menuju industri 5.0 malah. Jadi tentunya harapan kita untuk di era digitalisasi ini banyak pembelajaran melalui digital dan sedikit agak miris memang semenjak ada era digitalisasi ini tenaga kerja dikurangi kebanyakan. Benar. Karena mesin ya. Orang semua pakai sistem digital. Jadi lebih mensimpelkan sistem kerja, integrasi kan. Jadi tentunya ada plus minusnya, tapi jangan pesimis. Buatlah kreativitas yang memang bisa dijual melalui marketing online. Jadi Tribuners, terutama generasi muda, adik-adik kami yang berada dimanapun atau di desa-desa. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi mengenai uraiannya, sedikit pesimis bukan karena tidak mampu. Indonesia ini memiliki sistem, para cendekia, kemudian teknologi sudah memberikan dukungan pada kita melalui smartphone. Banyak juga berita-berita yang dapat kita pelajari. Kita tinggal menggunakan jari kita untuk melacak berita-berita yang telah disediakan oleh portal-portal yang membuat masyarakat maju. Nah, tantangannya adalah mengapa kita tidak mau menelusuri berita-berita seperti itu. Nah, perubahan-perubahan dari manual ke teknologi bisa menggeser sumber daya manusia secara drastis. Nah, sekarang berikutnya, apakah kita melihat itu sebagai peluang atau ancaman? Nah, kalau melihat peluang, kita tentu belajar bagaimana mengoptimalisasi teknologi, bukannya berapatis terhadap perubahan. Nah, baik, Pak Dedi, saya sering melihat Karang Taruna mengadakan roadshow ini.
rally kemana-mana. Apa yang dilakukan itu Pak di sana? Memang perlu kita konsolidasi ke tingkat bawah, walaupun kita di provinsi, tapi kita harus menyapa kawan-kawan Karang Taruna yang di desa dan kelurahan. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, perlunya pembinaan. Pembinaannya. Kita juga mau semangat pemuda di desa betul-betul fokus untuk masa depan dan tantangan ke depan. Iya. Dan kita juga mau potensi yang ada di desa dikembangkan. Iya. Tentunya harus perlunya kerjasama ya. semua elemen, baik pemerintah, stakeholder lainnya. Iya. Karena tanpa ada support dari pemerintah dan juga stakeholder untuk masalah pendampingan dalam hal kompetensi. Jadi banyak bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memang luar biasa pada hari ini di masa pandemi COVID. Karena kita tahu Sumatera Utara ini mempunyai struktur dataran tinggi, dataran menengah, dan pesisir. Kita juga banyak menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam ini Pak Gubernur, Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Musara Jeksa sebagai Wakil Gubernur. Untuk kita berikan motivasi dan agar pemuda-pemuda yang kita sesuaikan dengan kondisi alamnya untuk betul-betul menggali potensi tersebut dengan bantuan-bantuan dan perlu pendampingan. Perlu pendampingan. Jadi bantuan tidak hanya diberikan saja, tapi perlu pendampingan sampai mereka bisa mandiri untuk bisa mengembangkan usaha-usahanya. UKM juga perlu. Desa wisata terutama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sekarang lebih fokus untuk menggali potensi desa. Karena dampak dari potensi desa tentunya bisa memberikan efek daripada para pelaku UKM. Para pelaku UKM kita juga perlu diberi pelatihan standarisasi, yang terpenting adalah packaging. Dan juga desain produk. Karena memang kekurangan daripada UKM kita masalah desain produk dan packaging. Tapi pemerintah sekarang sudah fokus untuk memberikan standarisasi daripada desain produk. Harapannya juga bagaimana pelaku-pelaku UKM ini bisa masuk pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart. Seperti itu. Itu sudah kita, mungkin pemerintah juga sudah lagi membahas masalah itu. Iya, Pak. Karena kita tahu bahwasanya UKM kita juga banyak di Sumatera Utara. Karang Taruna sendiri sudah mempunyai 200 UKM binaan kita. Nah, kita juga waktu sebelum COVID selalu mengikuti expo di luar negeri. Expo juga? Seperti itu. Dengan konjen Pineng, dengan Duta Besar Malaysia waktu itu, kita berikan stand, alhamdulillah. Kita promosikan produk-produk yang memang binaan koperasi, Dinas Koperasi UKM, provinsi, dan binaan kita untuk kita gabungkan, dipromosikan di luar negeri. Seperti itu ya Pak Dedi ya. Tribuners, dalam satu rehat kopi bersama tim Pak Dedi, saya pernah mendengar sebuah uraian. Kalau kita jalan-jalan ke Stabat, di sana kita bisa melihat sepanjang jalan ada penjualan snack atau keripik kentang atau ubi ya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak memiliki wawasan, maka kita akan jalan di tempat keripik itu dijual secara tradisional. Tapi oleh uraian Pak Dedi, dengan kemasan, standarisasi, strategi marketing, distribusi yang kokoh, itu bisa dibawa ke luar negeri dan sangat populer. Nah, jadi penting bagi kita untuk menghargai yang namanya pendampingan, untuk peduli dan membuka hati. Nah, tanpa semua itu, kita terus akan jalan di tempat, kita tidak tahu yang kita pegang ini adalah sebuah mestika. Nah, karena kita melihat secara tradisi dan turun-temurun ini dijalankan secara manual dan juga masih seperti konsep lama. Nah, dengan wawasan seperti ini kita bisa maju pesat. Nah, Pak Dedi, ada nggak binaan Karang Taruna yang luar biasa prestasinya? Ada nggak? Alhamdulillah kalau kita Sumatera Utara ini yang sudah berprestasi itu di tingkat nasional, itu dalam hal kopi ya. Kopi. Jadi kita mau, dan kita juga sudah membuat demplot percontohan usaha budidaya, perkebunan kopi dan tumpang sari dengan bawang. Tumpang sari ya? Nah, jadi memang pola teknologi pertanian baru, kita juga membentuk namanya gabungan Taruna Tani. Taruna Tani. Itu ada di beberapa kabupaten kota sudah kita bentuk demplot-demplot percontohannya dalam hal edukasi pada pemuda-pemuda desa. Karena memang kalau kopi dia itu kan bisa panen 2,5 tahun atau 3 tahun. Singkat jadi sekali. Sambil menunggu hasil kopi bisa
menghasilkan bawang. Bawang. Bawang itu 3 bulan. Ya. Jadi kita mau bangkitkan pemuda desa untuk jangan takut kotor dalam bertani. Apalagi teknologi pertanian sekarang kan mekanisasinya sudah canggih kan. Iya, benar. Jadi banyak juga bantuan dari pemerintah dalam hal ini terkhusus petani milenial. Baik itu Kementerian Pertanian juga lebih fokus untuk masalah petani milenial karena memang ya seperti saya sampaikan bonus demografi 2030 petani kita akan pensiun. Terus potensi alam yang luar biasa ini siapa yang akan melanjutkannya? Benar, Pak. Tentunya itu harus kita kuatkan. Pemuda-pemuda desa, janganlah melakukan urbanisasi kota karena tadi tanpa pemuda, tentunya mereka sebenarnya bisa menciptakan entrepreneur ataupun wirausaha di desa. Benar. Tinggal apalagi sekarang udah ada marketing online kan, jadi bisa mencari marketplace untuk bisa kita pasarkan. Oh, seperti itu ya Pak Dedi ya. Jadi Tribuners, kemudian adik-adik kita yang berada di dunia Karang Taruna, ada satu keyword tadi yang dikatakan oleh Pak Dedi, yaitu kopi. Lihatlah pemain puncak dari kopi selain Starbucks, ada juga kopi Kenanga. Sementara di lokal ada kopi Awi. Di Siantar ada Koktung Kopi. Dan masih juga banyak pemain-pemain lain. Jadi kecerdasan memilih komoditas juga merupakan salah satu aspek penentu sukses kita. Nah, tetapi Pak Dedi, ada tantangan ini. Tadi dikatakan tumpang sari ya. Jadi sebelum kopi itu panen, sudah bisa panen bawang. Nah, tantangannya kan ada masalah pupuk, hama, dan menjual ke siapa ini, Pak? Nah, bagaimana Karang Taruna menyikapi ini, Pak? Nah, kita udah ada tim untuk dalam hal pendampingan makanya saya bilang tadi ada Demplot contohan. Jadi itu tim yang ahli. Nah, itu yang dipimpin oleh Bung Darwis Salomon Harahap selaku Ketua Gabungan Kelompok Taruna Tani namanya. Khusus untuk pemuda untuk membentuk kelompok-kelompok tani. Legalitasnya harus jelas untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Iya, karena memang Kementerian Pertanian lebih fokus memberikan kepada petani milenial. Karena seperti saya, regenerasi harus ada. Tinggal bagaimana harus mempunyai legalitas untuk bisa mendapat bantuan. Iya, Pak. Nah, jadi Dinas Pertanian Kabupaten juga harus mensupport kawan-kawan anak-anak muda yang mau bertani. Benar, Pak. Nah, terus khusus kopi, kita tahu kopi Sumatera terkenal dunia. Malah saya rasa nomor satu. Nomor satu ya. Jadi Starbucks aja pakai kopi Sumatera. Oh, ternyata seperti itu. Malah di Amerika juga muncul tuh. Starbucks Amerika, Starbucks Eropa ada kopi Sumatera. Ada kopi Sumatera ya. Kita bangga ini Pak Dedi. Memang kita tahu kopi Arabica kita di ketinggian 1000 mdpl itu memang bisa kita andalkan. Kopi yang bagus ya. Kopi yang bagus. Oh, berarti Sumatera ini harus diperhitungkan Tribuners. Itu dia. Nah, Pak Dedi tadi dikatakan ada Demplot, ada tim pembinaan. Berarti ini sudah lengkap. Nah, saya ingin tanya. Kalau ada yang sangat berprestasi, kemudian kita sudah men-spotting kopi sebagai andalan, apa kendala, Pak? Ada nggak Karang Taruna yang memang perlu perhatian khusus? Banyak nggak yang seperti itu, Pak? Banyak sekali saya rasa. Banyak sekali ya. Daerah pesisir ya terutamanya. Ya. Kita tahu dan kita tidak bisa menyalahkan juga memang pemuda sekarang sedikit pragmatis. Mau uang cepat. Oh ya. Itu yang memang agak miris bagi kita kalau melihat anak-anak muda yang hanya mau uang cepat. Padahal kalau mereka bisa berkreasi, punya inovasi untuk menggali potensi yang ada di sekitar lingkungan mereka, tinggal tentunya bisa menjadi manfaat. Barang recycle aja, barang limbah masyarakat ataupun bank sampah bisa menjadikan uang. Bisa ya, dari sampah ya? Iya, dari limbah masyarakat ya. Jadi memang tinggal kreativitas. Di Bandung tuh luar biasa tuh. Kayu sepotong aja bisa jadi buat asbak ataupun interior ataupun apa. Jadi ada nilai ekonomi bagi anak-anak muda yang memang punya kemauan dan kerja keras. Iya, Pak. Sekarang dengan tantangan cukup berat ini untuk era globalisasi, kita harus betul-betul serius. Terkhusus pemerintah dalam hal pembinaan, dan kita tahu bahwasanya darurat narkoba. Darurat narkoba. Itu yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Apalagi kita punya anak-anak, Pak Dedi. Tentunya itu bukan hanya tugas kepolisian atau aparat BNN, itu tugas kita semua. Benar. Karena kita tahu bahwasanya kalau anak-anak sudah terkena dampak narkoba, pasti hancur.
Benar sekali. berat untuk memulihkannya kembali karena sudah dirusak dengan narkoba. Iya. Jadi memang perlu pendampingan anak-anak untuk dalam hal menjauhi narkoba. Benar. Tidak mungkin tugas aparat saja yang untuk menuntaskan itu. Benar. Apalagi Sumatera Utara ini termasuk pintu gerbang berdekatan dengan Asia. Oh. Padahal memang kalau untuk nilai ekonomi kita menguntungkan dekat dengan Asia untuk dalam hal ekspor. Ya. Nah, tapi dalam hal untuk masalah darurat narkoba itu yang dikhawatirkan ke depan. Itu juga riskan ya. Riskan sekali. Karena itulah tinggal orang tua juga harus mendampingi anaknya, harus mengetahui lingkungannya, kemana mereka pergi, dan itu yang memang selama ini kita lalai sebagai orang tua. Iya. Saya kan punya anak juga, jadi saya sangat khawatir kalau anak saya itu terdampak. Memang dia tidak mau mungkin awalnya. Iya. Tapi kalau lama-kelamaan lingkungannya itu pasti. Oh. Jadi bilang nggak keren lah, nggak paten lah macam. Saya rasa perlu kerjasama dalam hal ini untuk bisa menciptakan pemuda ke depan bersaing dengan dunia luar. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi Tribuners, apa yang merupakan misi dari Karang Taruna itu sendiri, selain memajukan desa, membangkitkan integritas para pemuda, dan juga menunjukkan jalan mau kemana, penuh dengan informasi. Kalau saya lihat, baik di Arab ataupun di Tiongkok, beberapa pihak yang sangat dihormati itu salah satunya adalah guru. Nah, guru inilah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Ketika kecil, kita ngantuk, orang tua membangunkan kita dari tidur. Kini etos kerja kita dibangunkan oleh para visioner. Kita hendaknya malu sebagai putra Nusantara. Hendaknya kita juga bisa memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Kalau bangun saja harus diingatkan oleh pihak lain, nah juga pihak Karang Taruna juga asik menyuarakan bangkit untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan etos kerja yang tinggi. Kita harus berpikir dua kali kalau kita mengabaikan guru-guru kita. Karang Taruna adalah sebuah institusi. Nah, kewajiban itu ada pada diri kita masing-masing. Nah, selain itu Karang Taruna yang proaktif akan memberikan dampak positif. Salah satunya adalah pemberantasan narkoba. Jadi kalau desa itu produktif, orang-orang mendapatkan pendapatan, dari pendapatan mereka mendapat citra dan kehormatan, orang-orang tidak tertarik lagi dengan yang namanya narkoba. Baik, berikutnya ya Pak Dedi, ada satu hal krusial kita lihat ya. Kalau dari nilai strategis kita sudah tahu, dari langkah-langkah juga sudah tahu. Bagaimana kalau pemuda ini bertanya, tadi ada disebutkan aspek hukum juga, kriteria apa yang harus mereka penuhi? Nah, supaya nanti pemerintah bisa memberikan bantuan. Mungkin info ini belum terbaca oleh rekan-rekan yang di desa. Kalau seperti saya sampaikan tadi, perlunya buat kelompok. Baik itu kelompok tani, kelompok perikanan, kelompok peternakan. Ya. Yang memang dinotariskan ada legalitas, diketahui kepala desa, dan dilanjutkan dengan penyuluh desa, memang ada representatif dari dinas pertanian yang ada di desa. Untuk membawa berkas tersebut ke dinas pertanian. Kalau kabupaten itu dia digabung tuh, pertanian, perikanan, peternakan gabung. Oh, gabung ya. Nah, jadi memang legalitas tersebut itu yang dinotariskan langsung terregistrasi ke kementerian. Berbentuk CV atau enggak? Bentuk kelompok. Kelompok ya. Jadi notaris saja. Notaris bisa ya. Tapi terregistrasi. Ya. Yang memang notaris yang sudah disahkan oleh dinas. Itu sama nggak dengan yang namanya perkumpulan? Ya, kelompok usaha. Kelompok usaha ya. Usaha. Baik itu KM juga bisa kelompok. Kalau kami bilang web, usaha ekonomi bersama. Dan memang itu kita selalu mendapatkan bantuan. Ya. Malah kita ada mengikuti pelatihan-pelatihan dalam kompetensi untuk standarisasi produk. Nah, kemudian ada satu tantangan setelah aspek hukum ya Tribuners. Jadi supaya nanti Anda dapat mendapatkan pendampingan, Anda harus terdaftar secara hukum dengan badan hukum yang bernama kelompok apa tadi namanya Pak? Kelompok tani boleh. Kelompok tani ya. UMKM ya. Kelompok UMKM ya, atau perkumpulan begitu ya. Yang berkaitan berkorelasi dengan usaha. Ya. Nah, setelah dilegalisasi melalui kantor kenotariatan, ada juga satu lagi pertanyaan Pak. Bagaimana presisi penilaiannya Pak? Kepatutannya, appraisalnya Pak? Appraisalnya mudah sebenarnya saya rasa. Tinggal bagaimana kalau pertanyaan sampelnya.
Iya. Dia harus punya lahan dan memang representatif untuk ditanami, menyesuaikan kondisinya. Harus punya lahan ya? Ya, harus punya lahan. Dan itu harus bisa juga bekerja sama dengan BUMDes. Jadi memang disupport, tinggal bagaimana kemauan daripada pemuda yang ada di desa. Ya. Menyesuaikannya. Kalau dataran tinggi kan kita tahu banyak pertanian yang memang bisa kita andalkan di Sumatera ini. Ya. Yang perlu juga di daerah pesisir. Pesisir ya. Pesisir memang agak ketinggalan dalam hal bagaimana pemuda janganlah hanya ke laut. Ke laut ya. Karena kondisi perairan kita kan yang namanya laut kan suka bisa orang nggak ke laut. Labil ya. Cuaca anomali dia. Anomali ya. Benar. Cuaca memang itu yang harus mereka pikirkan. Bagaimana kalau nggak ke laut itu kan nggak makan nantinya. Iya benar. Ada alternatifnya. Tapi cobalah mempunyai kreativitas, melihat potensi daratannya. Iya. Nah, kan bisa sekarang buat di halaman rumah buat pertanian, misalnya sayur mayur ataupun hidroponik. Ada alternatifnya ya. Ada alternatif lain. Jadi hanya tidak tergantung ke laut aja. Benar. Di darat juga mereka harus punya kreativitas, baik itu dalam hal melihat yang punya seni dalam hal menciptakan interior ataupun desain yang memang bisa menjadi interior. Benar. Selain indah, ada produktif ya. Benar. Kalau di laut kan ada juga gitu. Benar, Pak. Jadi itu jadi souvenir untuk di daerah pesisir. Jadi itu menambah nilai ekonomi saya rasa. Ya, Tribuners. Sehari bersama para bijak lebih baik daripada 1 tahun membaca buku. Nah, dengan sering-sering kita berinteraksi dengan para cendekia, kita mendapatkan ide, gagasan, kecakapan, fresh from oven, langsung dari ahlinya. Nah, jadi tadi dikatakan oleh Pak Dedi juga, maunya para pemuda ini jangan merindukan sebuah pendapatan yang instan. Karena suatu yang instan itu tidak akan bertahan lama. Bahkan kalau kita menanam padi, kita butuh waktu 4-5 bulan. Nah, sebuah usaha yang kalau memang sudah kita tekuni dengan profesional, tentu akan membuahkan hasil secara tepat. Nah, jadi dengan cara meningkatkan kemajuan, maka kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau setelah mengetahui semua ini, nah ini ada satu tantangan ini. Tadi saya sebutkan di Stabat ada snack, keripik ini kan, dikirim ke luar negeri ini, dibantu oleh Karang Taruna, bahkan sudah ada pasokannya, ada strateginya ini. Apa yang terjadi kalau seluruh petani itu nanam singkong? Nah, jadi banjir singkong misalnya. Nah, apakah dari pihak Karang Taruna ada strategi? Sebenarnya kita sih udah memapping one village one product. Seperti itu. Tapi kebutuhan luar memang itu sekarang singkong jadi snack. Jenis snack, ya. Sampai Korea itu ya, Korea. Jepang juga masuk. Iya. Dan memang kita juga jangan latah dalam artian orang bisa ngikut semuanya. Jadi takutnya pasarnya jadi banjir nggak gitu. dapat ya. Banjir. Sebenarnya kita mau setiap desa itu ada yang itu seperti saya sampaikan one village one product. Jadi tidak hanya singkong, tapi kalau memang kebutuhan besar, memang kekurangan daripada untuk ekspor, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah yang bidangi, terkhusus dinas perdagangan, ya. Seperti itu. Ekspor impor ya. Tapi ekspor lah, kita jangan mau impor karena kita semua ada. Jadi harapannya tinggal kemauan saja dari anak-anak muda untuk bekerja. Memang harus capai dulu. Benar, Pak. Nggak ada orang besar itu tidak dari bawah untuk membuat dia besar. Ada proses memang harus kita jalani. Apalagi sekarang persaingan cukup keras dan cukup berat untuk kita sendiri. Malah kita saja sekarang masih bersaing luar biasa. Seperti itu ya. Masih posisi kita aja. Tapi masih tetap optimis ya. Iya, tetap optimis. Makanya kita jangan sampai selaku ketua, jangan nanti anggota malah lemah gara-gara kita sendiri tidak optimis. Penting semangat untuk bekerja, semangat untuk berinovasi, semangat untuk berkreasi dalam hal menciptakan kemandirian untuk masa depan daripada pemuda itu sendiri. Kemandirian ya. Berarti Tribuners Karang Taruna telah menyiapkan diri terbuka
sebagai institusi tempat bertanya. Kemudian mereka mengetahui ada yang namanya pola mapping. Pengalaman saya di sebuah pedesaan dekat pegunungan, waktu itu saya melihat banjir panen jeruk dan juga banjir panen sayur kol. Yang akhirnya sepanjang jalan saya melihat sayur-sayur itu diletakkan aja, kemudian busuk dan jeruk-jeruk itu nggak dipanen atau kemudian diletakkan di jalan. Siapapun yang mengambil silakan. Jadi ini bukan dibuang. Siapapun yang mengambil silakan. Nah, itu indikatornya adalah ketidakmampuan menganalisis fase panen. Nah, hal ini tentu merugikan, menghabiskan modal, membuat kita juga bingung. Nah, karena itulah Bapak Ibu, siapapun pelaku usaha Karang Taruna, persiapkan diri Anda untuk bertanya pada institusi yang kompeten dari tim Pak Dedi. Mereka memiliki perangkat seperti itu. Nah, kemudian aspek hukumnya dilengkapi. Kemudian jika tidak tahu, bertanya. Setelah nanti mengerti sistemnya, berlatih. Penyempurnaan-penyempurnaan di lapangan tentu akan memberikan hasil tepat guna dan memajukan UMKM di sekitar kita. Nah baik, setelah kita mengetahui panjang lebar tentang UMKM, optimisme dari tim Karang Taruna yang dipimpin oleh Pak Dedi yang akan menjadikan Sumut semakin bermartabat. Nah, tiba waktunya kita minta sebuah nasihat dari Pak Dedi, Ketua Karang Taruna Sumut. Beliau entrepreneur, aktivis di banyak organisasi, dan saya garis bawahi Bapak Ibu, seorang entrepreneur sebenarnya mereka tidak berhutang apapun, tapi panggilan nuraninya ini membuat mereka terjun dan untuk berinteraksi bersama kita. Tentu sebagai seorang insan manusia, kita harus menghargai, mengapresiasi tinggi perjuangan dari seorang Pak Dedi dan rekan-rekan semua yang berada di Karang Taruna. Jangan abaikan semua perhatian ini. Nah, nasihat ini penting karena beliau adalah praktisi. Silakan Pak Dedi. Baik, ini penutup nih. Ya. Baik, terima kasih Tribuners. Jadi memang saya sangat bersyukur bisa diundang hari ini. Ya. Dan memang harapan besar bagi saya selagi masa jabatan saya sebagai Ketua Karang Taruna yang memang bersinergi dengan pemerintah. Ya. Kami di-SK-kan oleh kepala daerah setingkatnya. Begitu juga dengan Karang Taruna Kabupaten Kota, Kecamatan, sampai desa dan kelurahan. Ya. Semua yang SK kepala daerah tingkatnya. Jadi pembina umum kami Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan pembina fungsional dinas sosial, Ya. pembina teknis semua dinas, baik itu dinas tenaga kerja, dinas koperasi UKM, dinas pertanian dan dinas lainnya. Jadi gampang bagi kami untuk bisa membuat atau bermitra dengan dinas-dinas terkait, terkhusus dinas tenaga kerja, selama pelatihan kompetensi. Karena sekarang diutamakan kompetensi dalam hal keahlian yang dibutuhkan. Saya tidak menyarankan sekarang masalah S1. Karena memang banyak banget S1 yang saya data yang memang sekarang menganggur. Iya. Lebih banyak orang sekarang fokus untuk masalah Kalian. Jadi D3 juga sekarang lebih bagus. IT ya. IT memang era digitalisasi ini orang IT lebih banyak dipakai ya. Oh iya. Jadi di masa pandemi COVID ini malah orang IT yang booming. Karena tepat guna, tepat waktu ya. Iya, karena kan kita nggak bisa bertemu tatap muka langsung. Iya, mereka main era digital kan, jadi sistemnya sistem online. Jadi harapannya dengan kesempatan ini saya menyampaikan kepada pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Utara ini, tidak ada bagi kita untuk menyerah dalam hal masa depan, karena masih panjang perjuangan pemuda dalam hal membangkitkan bangsa ini untuk membuat Sumatera Utara ini bermartabat, tentunya dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dan lingkungan kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga dengan wadah Karang Taruna yang memang sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, dan terutama saya mau bagaimana melalui wadah ini pemuda-pemuda bisa bangkit dan mempunyai masa depan dan mempunyai kemandirian untuk diri mereka sendiri. Luar biasa sekali ya Pak Dedi ya. Menjadi bermartabat berarti setelah mempelajari konsep, kita harus mencoba mempraktekannya. Kita tidak akan memperoleh kesempurnaan tanpa usaha. Jadi tadi ada garis bawah yang dapat kita ambil nilai sarinya, yaitu adalah misalnya mereka yang bersekolah S1, nah tentu sudah punya bekal teori. Nah,
tantangan berikutnya adalah praktek. Dari praktek ini kita memperoleh banyak informasi, banyak sumber daya. Nah, kita akan mengalami juga satu kemajuan terhadap informasi. Nah, setelah itu ada asas-asas yang belum kita telusuri, itu juga bisa menambah wawasan kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Pak Dedi, bahwasannya seseorang harus lebih banyak praktek. Baik, dari semua yang kita telusuri dan informasi dari Pak Dedi, tentu kita akan memperoleh juga satu kesimpulan. Mari Tribuners kita renungkan bagaimana seorang Bapak Lee Kuan Yew membangun Singapura. Waktu itu 70% masyarakatnya miskin. Singapura ini tidak punya apa-apa. Tetapi berkat kemauan dari Bapak Lee Kuan Yew, kemudian ia mencari atau berusaha meminta dihadirkan para cendekiawan dari PBB. Nah, lihat, didatangkanlah guru-guru ahli. Setelah itu beliau mulai membuat pemetaan. Tadi dikatakan oleh Pak Dedi, yaitu mengenal medan kita, kekuatannya, potensinya, dan itu penting sekali. Nah, setelah itu beliau juga mencoba berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, sebagai warga, masyarakat sangat menghormati Bapak Lee Kuan Yew. Tanpa rasa hormat, tanpa penghargaan, maka kita tidak akan maju. Nah, berikutnya, ujung tombak pembangunan dan kekuatan desa ini, kita harus bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, potensial, jauh dari rasa curiga. Jadikan diri kita sebagai aset bangsa yang dapat memperkaya NKRI. Demikian, D2B Usam kali ini. Kita haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dermawan Milaya, Pak Dedi, dan rekan-rekan yang tergabung di Karang Taruna, ya, yang mau mengorbankan kenyamanannya demi rekan-rekan kita yang ada di desa. Tribuners, sampai jumpa. Salam. Yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa.